Oke, mandi. Kak, dimulai sekarang aja, Kak. Ya, bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai masuk pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumati wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih pada Alikafi. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik, Kak. Baik. Dinyalain dulu ya kameranya yang belum nyala. Silakan dinyalain kameranya. Sebelum hari ini kita akan membahas di bab 3 yang dimana penaklukan kota Mekah atau Fathu Mekah. Saya absen dulu ya. Alikafi, Hadir. Alia, Hadir. Aulia Hasana, Hadir. Asia, Hadir. Bagus Samudra, Hadir, Bu. Fatur Rahman, Hadir. Fauziah Permata, Saya, Bu. Husniah Anggraini, Ina Anzalna, Hadir, Bu. Kafka, Hadir, Bu. Khairunisa, Hadir, Bu. Malika Sahda, Hadir, Bu. Maula, Hadir, Bu. Muhammad Alif, Hadir, Bu. Muhammad Hilmi, Hadir, Ibu. Muhammad Nabil, belum hadir ya? Hadir, Bu. Hadir.
Muhammad Rajib. Muhammad Rajib ada? Muhammad Rajib sakit, Bu. Sakit. Naila Habibah. Hadiro. Naila Aska. Hadiro, Bu. Najwa Aulia. Hadiro, Ibu. Nakaisha Cynthia. Hadiro, Bu. Nazla Alifa. Hadiro, Bu. Rafika Hidayati. Tayan Danu. Hadir, Bu. Sabrina Nurul Aini. Hadiro, Ibu. Sarah Diba. Hadir, Bu. Setia Nurah. Hadir, Bu. Sahfira Nur Rohmawati. Hadir, Bu. Taska Khatiro. Hadiro. Tasania Sawalia. Hadiro, Bu. Zahwa Ainun. Hadiro, Bu. Jadi yang izin sakit cuma 1 orang ya. Baik, saya bagikan PPT-nya. Kelihatan? Sekarang kita akan membahas di bab 3 yang dimana penaklukan kota Mekah atau Fatu Mekah. Yang pertama itu akan kita bahas sebab terjadinya Fatu Mekah, yang kedua faktor keberhasilannya Fatu Mekah, yang ketiga haji wada. Lalu yang sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah itu yang dimana setelah perjanjian Hudaybiyah, suku Bani Bakri itu menyatakan dirinya kesetiaannya dan suku Huzah itu menyatakan dirinya bergabung dengan kaum muslimin yang ada di Madinah. Dan 2 tahun setelah itu suku Bani Bakri itu dibantu oleh kaum kafir Quraisy yang dimana melakukan serangan atau pembantaian kepada suku Huzah. Lalu peristiwa tersebut itu menodai perjanjian Hudaybiyah yang dimana sekitar 40 orang perwakilan dari suku Huzah itu mengadu peristiwa tersebut kepada Rasulullah dan meminta bantuan kepada Rasulullah untuk menyerang kaum kafir Quraisy, untuk menyerang Bani Bakri. Tetapi permohonan tersebut itu nggak langsung disetujui oleh Rasulullah. Permohonan tersebut itu nggak langsung disetujui oleh Rasulullah dan menunggu beberapa saat kemudian, selang beberapa saat atau beberapa waktu untuk menolong suku Huzah itu, akhirnya Rasulullah itu mengirim utusannya kepada kaum kafir Quraisy yang dimana membawa 3 misi perdamaian. Dan dari 3 misi perdamaian tersebut itu kaum kafir Quraisy itu disuruh memilih, yang dimana dari 3 misi perdamaian tersebut kaum kafir Quraisy itu memilih alternatif yang ketiga, yang dimana orang-orang Quraisy itu harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Lalu setelah kaum kafir Quraisy memilih alternatif yang ketiga, akhirnya Rasulullah pun mempersiapkan pasukannya untuk melawan kafir Quraisy. Dan untuk itu Rasulullah itu menyiapkan pasukannya yang paling besar sepanjang sejarah, yang dimana dalam waktu singkat itu Rasulullah itu mengumpulkan 10.000 pasukannya yang siap bergerak menuju Mekah, yang dimana Rasulullah itu merahasiakan rencana tersebut, tetapi itu berhasil diketahui oleh kaum kafir Quraisy di Mekah dan berita itu tersebar luas. Lalu yang dimana berita itu tersebar luas, dan ketika itu salah seorang kaum muhajirin yang bernama Hatib bin Abi
Hatib bin Abi Baitlah mengirim kabar kepada keluarganya yang berada di Mekah melalui surat yang dibawa oleh budak yang bernama Sarah. Dan dari tujuan Rasulullah mengumpulkan 10.000 pasukan tersebut itu bukanlah untuk memerangi kafir Quraisy, tapi hanya untuk menakut-nakuti, memberi peringatan dan penjelasan kepada kafir Quraisy bahwa kini Islam telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan kekuatan pasukan yang sangat besar. Dan kedatangan kaum muslimin ke Mekah itu membawa misi Islam yang sebenarnya, yang dimana sebelum datang ke Mekah itu Rasulullah itu membagi pasukan itu menjadi 4 bagian, yang dimana dibagi menjadi di utara, di selatan, barat, dan timur. Dan dari 4 penjuru tersebut agar kota Mekah itu terkepung, dan masing-masing pasukan itu memasuki kota Mekah yang dimana mengikuti petunjuk Rasulullah. Dan hal ini menyebabkan orang-orang Quraisy itu tidak mampu melawan kekuatan umat Islam yang sangat besar. Lalu yang dimana setelah hal tersebut akhirnya dilakukan pasukan Rasulullah SAW dan pasukan kaum muslimin membantu membuat penaklukan kota Mekah atau Fatu Mekah yang berjalan tanpa pertumpahan darah. Dalam proses Fatu Mekah, Rasulullah SAW itu melakukan suatu tindakan yang amat bijaksana, yaitu memerintahkan kepada para sahabatnya untuk tidak mengotori kota Mekah dengan peperangan. Dan kedatangan Rasulullah dengan kaum muslim itu digunakan sebagai strategi perang urat syarat yang hanya untuk memberi peringatan kepada kafir Quraisy bahwa Islam kini telah bangkit dan menjadi masyarakat yang maju dan siap menghancurkan tradisi jahiliyah mereka. Lalu sebelum memasuki kota Mekah itu, Rasulullah itu memerintahkan kepada seluruh pasukannya itu atau umatnya itu untuk berkemah di sekitar kota Mekah, yang dimana bermaksud untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan yang matang. Dan dengan kesempatan ini itu juga Abu Sufyan itu mendatangkan perkemahan Rasulullah dan menyatakan dirinya masuk Islam. Lalu salah seorang sahabat itu yang bernama Al-Bas berbisik kepada Rasulullah itu bahwa Abu Sufyan adalah orang yang senang, berbangga, dan dipuji. Maka dari situ Rasulullah itu ingin menggunakan pengaruh Abu Sufyan untuk menghentikan upaya sementara kaum musyrik Mekah melawan Rasulullah. Untuk menghindari pertumpahan darah, maka Rasulullah itu mempengaruhi Abu Sufyan, yang dimana akhirnya Rasulullah itu mengumumkan 4 hal, yang dimana siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia akan memperoleh keamanan. Yang kedua, siapa yang masuk ke lingkungan Ka'bah, maka dia akan memperoleh keamanan. Dan yang ketiga, siapa yang memasuki masjid, maka dia akan aman. Dan yang terakhir, siapa yang tinggal di rumahnya menutup pintunya, maka dia akan mendapatkan keamanan. Dari 4 yang diumumkan tersebut itu, dan setelah melihat kaum muslimin yang demikian diiringi dengan suara takbir, orang-orang kafir Quraisy itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam hati mereka itu timbul rasa ketakutan, yang dimana jika kaum muslimin ini membalas dendam kepada penduduk Mekah, mereka telah diusir dari tanah kelahirannya. Namun ketakutan itu tuh tidak terbukti dengan sikap kaum muslimin dari tanah kelahirannya. Maksudnya, namun ketakutan tersebut itu sikap kaum muslim itu memasuki kota Mekah dengan damai, dan akhirnya pasukan muslim itu memasuki kota Mekah tanpa perlawanan dan tanpa adanya pertumpahan darah tersebut, sesuai dengan dan setelah itu ketika Rasulullah itu di sekeliling Ka'bah, ada sekitar 360 buah patung dan berhala, dan Rasulullah itu menusuk patung-patung berhala itu dengan tongkat atau panah beliau, sehingga patung tersebut atau berhala tersebut itu hancur berkeping-keping. Dan saat Rasulullah hendak memasuki
Ka'bah itu sebelum sebelum dibersihkannya dari segala bentuk kemusyrikan dan kedurhakaan, beliau memerintahkan terhancuran atau patung yang berada di dalam Ka'bah. Setelah bersih, barulah beliau memasuki bersama Usama, dan Bilal dan Utsman bin Talib memegang kunci Ka'bah. Lalu setelah itu pun Rasulullah itu melaksanakan ibadah haji yang dinamakan Haji Wada, yaitu yang Haji Wada itu yang dilakukan oleh Rasulullah pada tahun 10 Hijriah. Dia dinamakan demikian karena ketika itu Rasulullah itu berpamitan dengan umatnya, yang dimana Rasulullah itu mendorong kaum muslimin untuk haji. Dengan beliau, Rasulullah itu bermaksud menunjukkan kepada semua muslim bagaimana berhaji yang sebenarnya sesuai dengan ajaran Allah SWT kepada Nabi Ibrahim yang bersyariatkan kepada Rasulullah dan umat Islam yang mampu melaksanakannya. Dan ajakan Rasulullah itu disambut dengan antusias oleh kaum muslimin dari seluruh penjuru. Selama dianggap antusias, lalu karena sudah memendam rindu kepada Ka'bah, maka berdatanganlah kaum muslimin dari seluruh penjuru hingga berkumpul 100.000 jamaah menuju Baitullah, menuju panggilan Allah. Dan pada hari Sabtu tanggal 25 Zulqa'dah tahun 10 Hijriah itu, setelah sholat zuhur di Masjid Nabawi, menyampaikan beberapa tuntunan berkaitan dengan ibadah haji. Lalu Rasulullah itu beserta rombongannya berangkat menuju Deza Al-Hulaifah yang merupakan mikat penduduk Madinah. Dan nama lain dari Haji Wada itu ada 3. Yang pertama itu Hajat Al-Islam, yang dimana Hajat Al-Islam itu karena ini adalah haji Rasulullah yang pertama dan terakhir sesuai dengan tuntunan Islam, sebagaimana haji itu juga yang menjadi rujukan kaum muslim dalam pelaksanaan ibadah haji yang sedikit atau banyak berbeda-beda dengan haji kaum musyrik. Lalu yang kedua itu Hajat Al-Barik atau haji penyampaian, yang dimana Rasulullah itu berkhutbah kepada ketika itu salah satu yang beliau tanyakan kepada jamaahnya adalah, apakah aku telah menyampaikan? Lalu dijawab oleh beliau itu telah menyampaikan ajaran Islam. Lalu dijawab oleh beliau itu ingin menjadikan saksi bahwa di hari kemudian bahwa memang beliau itu telah menyampaikan ajarannya. Secara khusus pada haji ini Rasulullah itu menyampaikan kepada umat Islam secara rinci ibadah haji secara lisan dan praktek. Lalu yang terakhir itu Hajat At-Tanam atau haji kesempurnaan, yang dimana pada hari Arafah saat Rasulullah wukuf turun penegasan Allah Subhanahu wa taala tentang kesempurnaan agama dan kecukupan nikmatnya, yang dimana melalui firman Allah dari surah Al-Maidah ayat 5. Dan sekembalinya dari haji wada itu pada akhir bulan Safar tahun 10 Hijriah, kembali dari makam Baqi, Rasulullah itu singgah di rumah Aisyah, yang dimana Rasulullah itu merasakan sakit kepala yang semakin sakit hingga pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Juni 623 Masehi, beliau itu wafat di rumah Aisyah. Jadi pada tahun ke-8 Hijriah itu Rasulullah itu memutuskan untuk melakukan penaklukan kota Mekah atau Fatu Mekah itu pada tahun ke-8 Hijriah. Lalu kaum muslim itu memasuki kota Mekah tanpa terjadinya peperangan, berhasil menaklukkan kota Mekah dengan damai, yang dimana sesuai dengan rencana Rasulullah atau strategi Rasulullah ingin menaklukkan kota Mekah tanpa adanya pertumpahan darah. Dan pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW itu melakukan ibadah haji wada atau haji perpisahan.
Dalam peristiwa itu Rasulullah itu menyampaikan pesan terakhir dalam khutbahnya, yang dimana pesannya itu atau khutbahnya itu yang berisi, yang pertama, janganlah berlaku kasar dan aniaya kalian semua manusia terhadap istri-istri mereka. Lalu yang kedua, jangan menuntut balasan pembunuhan zaman jahiliyah dan jangan riba. Lalu yang ketiga, jangan pula saling membunuh dan jangan menjadi kafir sepeninggalan beliau, dan berpeganglah pada kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnahnya supaya tidak tersesat. Lalu yang keempat itu, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku dan tidak ada umat baru setelah kalian. Lalu selanjutnya, hendaknya semua kaum muslimin saling bersaudara, tiada kelebihan satu kaum lainnya kecuali ketakwaannya. Lalu selanjutnya itu, tunaikanlah zakat kalian dengan lapang dada dan berhajilah kalian ke Baitullah. Lalu yang terakhir itu, patuhilah pimpinan-pimpinan kalian, niscaya kalian akan masuk surga. Itu khutbah terakhir dari Rasulullah SAW. Mungkin sampai sini aja materinya. Gimana? Pada paham? Paham, Ibu. Kalau gitu, sebelum mulai kuis, saya tanya satu-satu ya. Dijawab barengan juga nggak apa-apa. Kan dari suku Khuza'ah itu kan meminta bantuan kepada Rasulullah, yang dimana tidak langsung disetujui oleh Rasulullah. Dan sebelum disetujui oleh Rasulullah itu membawa 3 misi perdamaian, yang dimana isinya ada 3. Siapa yang tahu isi misi perdamaian yang dibawa oleh Rasulullah? Iya, Saya, Ibu. Ya, silakan. Yang pertama, orang Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakar. Yang kedua, ada orang Quraisy harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Khuza'ah. Yang ketiga, ada orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Betul. Terima kasih kepada Aulia Hasanah. Lalu dari 3 misi perdamaian tersebut itu, kaum kafir Quraisy itu memilih alternatif yang keberapa? Ada yang tahu? Yang ketiga, orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Setelah kaum Quraisy memilih alternatif yang ketiga, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah menyiapkan pasukan. Mempersiapkan pasukannya untuk melawan kafir Quraisy. Untuk menaklukkan kota Mekah. Betul ya. Menyiapkan pasukannya. Berapa banyak pasukan yang disiapkan oleh Rasulullah secara singkat? 10.000. 10.000 pasukan siap bergerak menuju Mekah. 10.000 pasukan ya. Lalu dari 10.000 pasukan tersebut itu, tujuan Rasulullah untuk mengumpulkan pasukan sebanyak itu bertujuan untuk apa? Menakut-nakuti kafir Quraisy. Lalu Dan memberikan peringatan yang melaksanakan Pada kafir Quraisy bahwa Islam telah mengalami perkembangan sangat pesat. perkembangan sangat pesat. Lalu kan dari faktor keberhasilan Fatu Mekah itu, Rasulullah itu kan mempengaruhi Abu Sufyan guna untuk menghentikan pertumpahan darah, untuk menghentikan pertumpahan darah. Dan dari itu Rasulullah itu mengumumkan ada 4 hal. Apa 4 hal tersebut? Siapa yang masuk ke dia akan aman. Siapa yang masuk ke lingkungan Ka'bah maka dia akan aman. Siapa yang masuk masjid maka dia akan aman. Siapa yang tidak masuk ke pintu akan aman. Pun akan mendapatkan. Lalu yang dimaksud dari haji wada itu apa? Haji perpisahan. Lalu nama lain dari haji wada itu apa? Hajat Islam, hajat hajat pertama atau haji kesempurnaan? Hajat pertama atau haji kesempurnaan. Betul. Lalu dari haji wada itu apa? Hajat pertama, hajat pertama, hajat pertama atau hajat kesempurnaan. Hajat pertama atau haji kesempurnaan. Hajat pertama atau haji kesempurnaan. Lalu
Kalau gitu kita mulai kuisnya ya. Soalnya gampang-gampang. Dibuka Kahootnya. Linknya udah saya bagikan. Udah dibagikan ke ketua kelas kan ya? Sudah Bu, sudah. Kalau gitu soalnya lihat di sini ya. Saya screen. Ayo, ini pinnya. Kelihatan kan layarnya? Kelihatan nggak layarnya? Pinnya 982. Kelihatan. Kelihatan kan ya? 0993. Kelihatan, Kak. Ayo, baru 12 orang. Kita tunggu ya teman-temannya yang mau join. Ayo, baru 22. Kak, maaf saya nggak bisa buka Kahootnya. Servernya nggak bisa. Oh yaudah, nggak apa-apa kalau nggak bisa. Siapa namanya? Alia. Kak, saya juga nggak bisa servernya. Yaudah, kalau yang nggak bisa nggak apa-apa. Kali sama siapa? Sania. Tania. Iya, Sania. Bu, maaf Bu. Iya. Kenapa? Saya juga masih login dulu Bu. Yaudah, nggak apa-apa. Ini cuma 25, apa ada lagi yang mau join? Kita tungguin. Kak, saya juga tadi nggak bisa kebuka. Kenapa pada nggak bisa ya? Nggak tahu ini loading terus nggak kebuka-buka. Jaringannya kan ya? Ini apa nih? Kalau gitu 25 orang doang, ini apa ada lagi? Mereka saya juga nggak bisa nih. Kita ditungguin. Masih ini kok, masih bisa. Tungguin. Iya, Kak. Kenapa? Koneksi semua. Koneksi. Iya, koneksinya.
mana dari sini? Ali Ketu siapa Ali Ketu? Saya Kak, Oh, bisa ini. tapi dinilai lagi. Tapi di sekolah lagi ngulang Kak, ini lagi masuk lagi. Nanti soalnya ngeliatnya dari sini ya, dari screen saya. Kalian jadi di situ cuma ngeliat ini doang, pilihan jawabannya doang. Ayo ada lagi nih, udah 34 ya, udah semua ya. Udah semua kan ya? Saya mulai ya. Satu soal itu waktunya 30 detik buat jawab ya. Nih soalnya, Fatu Mekah terjadi karena pelanggaran perjanjian oleh kaum kafir Quraisy. Perjanjian apa? Udah dia. Kita lihat skor yang paling tinggi siapa ya. Safira. Nanti bisa aja nih keacak nilainya Safira nggak jadi paling tinggi. Selanjutnya nih, jumlah pasukan kaum muslimin disiapkan saat Fatu Mekah sebanyak ribu ya jawabannya yang B. Safira lagi yang paling tinggi. Benar. Kita mulai ya. Lagi. Kelihatan kan ya screen-nya masih? Kelihatan Ibu. Sebab dinamakan Haji Wada karena merupakan haji yang titik-titik dilakukan oleh Rasulullah. Ada yang tahu? Terakhir, siapa yang paling tinggi skornya? Asia yang paling tinggi. Soal yang keempat, peristiwa Fatu Mekah terjadi karena pembebasan kota. Ini gampang banget. Jawabannya D ya, di Mekah. Bukan nih. Ya lagi. Di bawah ini yang termasuk nama lain dari Haji Wada adalah
hadisnya benar semua. Nih, juara 1 Asia, juara 2 Tessa, juara 3 Fatul. Baik. Mungkin pertemuan hari ini cuma sampai sini aja. Oh ya, minggu besok kita ulangan ya di bab 2 sama bab 3. Jadi jangan lupa dipelajarin bab 2 dan bab 3-nya ya. Dan Baik, Bu. tugas yang kemarin saya share di e-learning juga dikerjain ya. Paling lambat hari Minggu jam 23. Yaudah, mungkin sampai sini aja. Apa ada yang ingin ditanyain? Yaudah ya. Yaudah, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, tugasnya dikerjain ya sama dipelajarin. Besok kita ulangan.